dan limiter ya, tambahan delay ini ya. Untuk low cut, tombol balik fase, gain semuanya sama dengan crossover DBX 23. Nanti coba kita cek sound lur, sama dengan DBX ya. 2W ini yang saya tekan, ditekan ya, coba saya tekan ya, saya lepas lagi. Ini murni subwoofer ya, potongan atas middle bisa dilihat high-nya bertambah ya. Ini HPF, kalau semakin ke kiri semakin ngebas ya. Oke. Halo, kembali lagi di channel Mugle Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pencinta audio, sound system semuanya tanpa kecuali ya. Oke, di depan saya ini ada crossover asli CX-3 400 ya. Seperti milik teman-teman, mungkin banyak yang sudah memakai crossover jenis ini ya. Bisa dilihat asli CX-3 400. Ini hampir sama dengan DBX 234 SL ya, posisi belakangnya ya. Cuma di depannya ada tambahan mute dan limiter ya. Dan ada lagi tambahan delay ini ya. Low delay buat low saja ya. Oke, untuk low cut, tombol balik fase, gain semuanya sama dengan crossover DBX 234 SL ya. Juga posisi belakangnya ya. Nanti coba kita cek sound lur, memakai crossover ini mode 2W. Oke, ini tombol di belakangnya bisa dilihat. Tombol belakangnya bisa dilihat sama dengan DBX ya. Kalau tidak ditekan seperti ini, mode 3W. Kalau ditekan semua invalid. Invalid artinya bukan 2W, bukan 3W, maupun bukan 4W ya. Kalau yang pertama dilepas, ini ditekan mode 4W. 4W itu ini buat sub, low, mid, high, mid, high. Kalau mode 3W stereo, sub mid high atau low mid high, sub mid high atau low mid high ya. Terus kalau mode 2W ini yang ditekan ya, yang pertama ya, stereo 2W ya, yang ditekan ya. Ini buat sub, ini buat top, ini sub, ini top. Kalau 2W stereo juga bisa, ini sub, ini top dengan menyeting depan frekuensi, ini sub, ini top ya kalau 2W ya. Kalau tidak ditekan seperti ini, modenya 3W ya. Oke. Dan selanjutnya ada low sum sama dengan DBX 234 SL. Low sum penggabungan antara input channel 1 dan channel 2 maupun frekuensinya, outputnya keluar di channel 1 ini saja ya. Fungsi dari low sum ya. Kalau di channel 2 nya normal saja suaranya ya. Kemudian ada tombol kali 10 ya. Kali 10 itu artinya frekuensi yang di low ini, low output ini, kali 10 ini frekuensi yang di low output ini dikalikan 10 ya. Momennya frekuensinya di depan itu tulisannya 100 Hz, dikalikan 10 berarti 1K ya. 1K keluar low mid. Makanya di belakangnya ini tulisannya ada tulisan low atau high ya. Oke, fungsi dari tombol belakang ini ya. Oke, bisa dilihat tipenya asli CX-3 400 versi Cina ya. Oke, nanti kita cek sound ya. Saya review sedikit dari crossover asli 3400 ini. Oke, ini CD Orange ini hanya berdampak di high output, di kedua high output ini ya. CD Orange ini ya lebih open suaranya, super tweeternya lebih open. Oke, kita routing dulu, nanti kita bunyikan satu-satu, kita cek sound ya dengan crossover asli 3400 ini. Oke, lanjut. Ini saya merouting mencoba 2W ya. Mencoba 2W, ini yang saya tekan. Outputnya di sini low. Ini ke power subwoofer, ini speaker subwoofer. Dan ini output top. Ini 10 input tweeter. Ini inputnya top subwoofer, ini speakernya top subwoofer ya. Ini modenya 2W ya. Ini yang saya tekan ya. Yang pertama yang saya tekan ya, bisa dilihat.
Saya tekan yang pertama. Kemudian outputnya ini ya, di high output ya. Nanti saya coba saya oper di middle ini ya, output untuk topnya ya, subwoofernya tetap ya. Ini saya mencoba 2W. Untuk loudspeakernya di situ 12 in sebanyak 2 biji single dan 10 in plus tweeter, memakai crossover pasif ya, memakai crossover pasif. Oke, mode 2W. Sementara ini outputnya di high, di mid nanti saja ya, nanti pasti saya coba di mid ya, sementara ini ikut high ya. Oke, kita ke depan lagi. Oke, ini wes kayak enak untuk penyetingannya. Oke, coba kita bunyikan ya, mode 2W seperti yang di belakang, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, kita lihat frekuensi subwoofer. Ini bisa dilihat low cut selalu saya tekan karena ini frekuensi yang tidak diperlukan untuk subwoofer ya, terlalu rendah ya. Di sini tertera 25 Hz ya, saya cut 25 Hz ke bawah ya. Oke, coba kita bunyikan untuk subnya ya. Ini subnya. Saya memakai frekuensi 120 untuk subnya. Ini subnya ya. Oke, kemudian kita coba topnya ya. Ini topnya ya. Kalau topnya ini, kalau semakin ke kiri sama dengan DBX ya, semakin ngeluh atau semakin ngebas ya untuk frekuensi yang pertama ya. Untuk mode 2W ini frekuensi yang kedua tidak berfungsi ya. Di fullkan maupun dikecilkan tidak ada efek samping di mid output maupun low output ya. Oke, kita coba ya. Kita coba putar-putar kedua frekuensi ini. Ini sementara untuk yang bunyi topnya saja yang bunyi ya. Oke, kalau ke kiri semakin tebal ya, semakin ngeluh ya. Kalau kini semakin kurus ya. Nomor 2 tidak ada dampak maupun respon daripada loudspeaker ya, karena saya menggunakan mode 2W. Outputnya saya hubungkan di low atau sub ini dan di high ini ya, kecuali nanti dihubungkan di mid ini ya. Ini mungkin berfungsi, sangat berfungsi sekali ya. Oke, kita coba mode 2W sub atau low buat subwoofer dan ini buat top ya. Kita coba bunyikan ya. Dulu di mixer, saya yang bunyi mana saja di outputnya ya. Setelah itu nanti kita mode 2W dengan output mid ini ya. Ini mode 2W ya. Di sini pasti bunyi lur, meskipun di tombol modenya 2W ya. Di sini tetap bunyi ya di mid output. Oke, mungkin belum dibesarkan di depan. Oke, tak besarin dulu ya. Oke, bunyi ya. Dan frekuensi yang pertama ini berfungsi juga ya, bisa dilihat. Oke ya, semua berfungsi ya untuk frekuensinya apabila ikut di mid output ini ya. Oke, saya cabut. Ini subnya saja yang bunyi ya. Untuk teman-teman yang mempunyai crossover CX asli 3400 ini, kalau belum paham mode kali 10, coba saya tekan ya. Ini fungsinya di low output ini saja ya dampaknya ya. Ini artinya tadi sudah saya jelaskan, apabila frekuensi di depan yang pertama mengarah ke 100 Hz, ini dikalikan 10 kali sama tombol ini ya, artinya 1 kHz ya. Jadi output subwoofer ini keluar nada 1K, 1 kilo ya. Otomatis middle-nya bunyi ya di low output ya, kalau ini ditekan ya. Coba saya tekan ya. Oke, bunyi middle-nya ya. Saya lepas lagi. Ini murni subwoofer ya. Oke, kita coba mode 2W tapi
outputnya tidak di output high, outputnya di output middle ini ya. Coba ya, cepat lagi nih. Waktu lagu nerek kopi rek seru ini. Ganti ya? Ya ganti lagu kendang tok iku wae. Iya. Kopi rek lur, lagune lur ki seru iki, potong-potong terpaksa nanti videonya ya. Lagu cek sendang duduk iku wae. Dolar abang. Oke, saya jelaskan. Sekarang outputnya di output low ini atau buat subwoofer sama mid ini ya. Otomatis kita menyetingnya sama dengan crossover DBX ya, menggunakan frekuensi yang nomor 2 ini ya, yang kita gerakkan ya. Oke. Apa ini? Lagu kendang tok iku lho, cekson tak dut iku lho. Ya wis kene. Waduh. Kok lagu ya. Ya wis iki. Oke, saya jelaskan ya. Saya coba bunyikan di middle-nya saja ya. Keduanya ini berfungsi ya. Apabila outputnya mode 2W di output mid ini ya, keduanya berfungsi ya. Ini berfungsi sebagai HPF di mid output, ini sebagai LPF mid output ya. LPF itu potongan atas middle, bisa dilihat high-nya bertambah ya. Oke, di output ini LPF, ini HPF. Kalau semakin ke kiri semakin ngebas ya. Oke. Ini subnya, tolongnya saya mute dulu ya. Saya buka. Oke. Jadi mode 2W yang berfungsi untuk midnya berfungsi dua-duanya, untuk sub tetap nomor 1 ini saja yang berfungsi ya. Ini untuk sub tidak berfungsi ya. Berfungsinya dua-duanya hanya untuk di mid output sini saja ya. Kalau mode 2W yang dengan cara yang pertama tadi, frekuensi yang pertama saja ini yang berfungsi. Kalau outputnya ikut high, kalau dengan cara di mid output ini dua-duanya berfungsi ya, sebagai HPF maupun LPF ya, kedua frekuensinya ya. Oke, saya bunyikan lagi. Sub, mid. Di sini saya tidak memakai equalizer ya, hanya mixer langsung ke crossover asli CX3400 ya, karena saya berfokus di crossovernya saja, penyetingan crossover ya, dengan cara mode 2W. Pertama tadi topnya ikut sini, sekarang ikut sini ya. Untuk teman-teman terserah ya, cocoknya ikut yang mana, out mid maupun out high ya, buat top ya, subnya tetap ya. Sekarang saya fungsikan untuk limiternya ya. Ini sudah aktif ya. Coba kita kecilkan ya. Kalau menyala tenaganya low lur, separuh saja ya cukup. Menyala kecil sudah terjadi pembatasan atau suaranya loyo. Yang suka horeg lebih baik di off kan saja untuk limiternya ya. Anggap saja seperti crossover DBX 234XL ya. Oke, CD orange ini berdampak di high output saja ya. Coba saya besarkan di mixernya. Kita fungsikan tombol CD orange ya. Ini nggak berdampak karena topnya ikut di sini ya, di mid output ya. Karena ini dampaknya di output high saja ya. Kan dengan cara yang pertama tadi ya, ikut high. Oke. Nah, ini berfungsi ya. Perbedaannya bisa dirasakan. Sekarang ikut seperti cara yang pertama menit awal tadi ya. Pak saya tekan ya. Oke, bisa didengar. Kalau ini tidak aktif. Oke, gini aktif ya. Oke,
Oke, kurang lebih seperti itu fungsi daripada CD oren. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.